Nah, makanya tidak usah suka mengklaim saya yang paling cinta sama Nabi, saya yang paling berakhlak, saya yang paling dekat dengan Nabi, saya yang paling bisa mengikuti Nabi dan sahabatnya atau salafus soleh. Jangan. Khawatirnya kita menganggap kita paling dekat dengan Nabi, paling cinta dengan Nabi, tapi maaf perilaku kita tidak sama dengan perilaku Nabi. Itu yang paling penting, Pak. Saya NU. Kalau saya sholat tahiyatnya diem. Kalau di sebelah saya ada yang tahiyatnya goyang-goyang. Di sini ada nggak yang begitu? Langsung saja kita lanjutkan ke acara inti, yaitu Mau'idhah Hasanah, yang akan sama-sama kita dengarkan dari guru kita bersama Dr. Kiai Haji Zulfa Mustafa. Kepadanya kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik, wa lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus al-mukarram Kiai Haji Mukhtar bin Kiai Haji Abdurrahman Nawi, Kiai Haji Jazim Hamid, Ketua PCNU Depok, Mukarram Kiai Solehan MSI, segenap pengurus Masjid Jami Nurul Huda, Bapak Ibu semua, insyaallah para jamaah tidak terkecuali semuanya, semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah saya dapat hadir di Masjid Nurul Huda untuk peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kalau kita bicara peringatan maulid Nabi, maka utamanya peringatan maulid Nabi itu dalam rangka agar kita, diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, ini cakep nih Sony, semakin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga agar Nabi nanti mau mengakui kita sebagai umatnya. Amin.
Sebab kalau orang mengklaim cinta pada Nabi, semua bilang cinta sama Nabi. Yang bikin acara maulid Nabi mengklaimnya cinta pada Nabi. Yang membid'ahkan maulid Nabi bilangnya juga cinta pada Nabi. Betul apa tidak? Ya. Oleh karenanya yang penting nabinya mengakui apa tidak kita ini termasuk umatnya. Itu yang paling penting. Kalau kita mengklaim mengaku cinta sama Nabi, semua sono bilang cinta sama Nabi, semua boleh mengklaim. Kata seorang penyair Arab, wa kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Wa kullun, semua orang yadda'i waslan bi Laila, ngakunya dekat dan cinta sama Laila. Laila itu wanita cantik. Dulu orang Arab kalau menggambarkan orang yang dicintainya, Allah, Nabi Muhammad, gurunya, selalu dengan sebutan Laila. Kenapa Laila? Sebab kalau Painah orang Jawa. Betul. Nah, lagian gak ketemu azannya itu. Kalau orang Sunda apa Pak? Perempuan yang terkenal apa? Siapa? Neng. Wa kullun yadda'i waslan bi Neng. Gak masuk. Gak masuk. Emang Laila emang. Wa kullun yadda'i waslan bi Laila. Semua ngakunya cinta sama Laila, dekat sama Laila. Wa Laila, tapi Laila la tuqirru lahum biwasla, belum tentu mengakui bahwa orang itu dicintai oleh Laila. Nah, makanya tidak usah suka mengklaim saya yang paling cinta sama Nabi, saya yang paling berakhlak, saya yang paling dekat dengan Nabi, saya yang paling bisa mengikuti Nabi dan sahabatnya atau salafus soleh. Jangan. Khawatirnya kita menganggap kita paling dekat dengan Nabi, paling cinta dengan Nabi, tapi maaf perilaku kita tidak sama dengan perilaku Nabi. Itu yang paling penting, Pak. Ya Allah, Nabi ini kalau kita semakin membaca bagaimana perilaku beliau, sebenarnya kita mestinya semakin yakin bahwa agama Islam ini agama yang memudahkan. Kenapa? Karena nabinya memudahkan. Anda cari nabi seperti Nabi Muhammad yang membawa agama yang mudah dan memudahkan, susah Pak. Ada cerita ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau di Masjid Nurul Huda, saya tidak tahu apakah kitab yang dibaca ini salah satunya kitab Riyadhus Shalihin. Dibaca? Ya. Ini boleh anunya dikecilin sedikit, apa namanya? Ehonya kecilin ini, yang di sini Dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini udah nih pas nih ya. Ada satu riwayat masuk ke dalam masjid seorang Arab Badui. Lalu dia ke pojok. Ini masjidnya Masjid Nabawi. Begitu dia masuk ke pojok, ja'a Arabiyyun fabala fi ta'ifil masjid fazajarahun nas. Masuk ke pojok masjid, dia langsung kencing, Pak. Ya maklum Badui.
Lagi pula masjid zaman itu belum seperti sekarang sudah di keramik, sudah pakai karpet. Zaman itu masjid semua masih tanah. Begitu kencing di situ, orang hampir semua melarang dan memukulnya. Oleh Nabi dilarang. Da'u, da'u. Jangan kau pukul, jangan. Biarkan dia selesai kencingnya. Nah, kok digeser lagi, Bang? Yang tadi tuh soundnya udah enak tadi. Gak usah pakai apa namanya? Gak usah pakai echo, udah enak tadi ya. Jadi berat ya. Da'u. Nih, udah. Begini aja ya, jangan dirubah lagi, jangan itu. Nah. Da'u, biarkan dia, biarkan. Sebab kata Nabi, nanti kalian cukup ambil air 1 gayung dan kemudian siram bekasnya. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, bagian daripada akhlak Nabi, bahwa Nabi itu datang membawa agama yang mudah. Ini nanti oleh para ulama dikatakan asy-syari'atu adlun kulluha, rahmatun kulluha, masalih kulluha, hikamun kulluha. Syariat Islam ini datang, agama Islam ini datang, adlun kulluha, membawa syariat yang membawa keadilan, membawa rahmat, membawa kemaslahatan, membawa hikmah. Fakullu ma kharaja minal adli ilal jur. Oleh karenanya kalau ada orang bilang membawa agama Islam tapi isinya keluar daripada ajaran keadilan, wa minal usri ilal yusri, keluar daripada kemudahan pada kesulitan, wa minar rahmati ila diddiha, kok ajaran yang katanya ajaran Islam jauh daripada ajaran yang membawa rahmat, justru pada kebalikannya, bukan ngajak orang rukun, ngajak berantem, berarti falaisat minas syariah, ini bukan bagian ajaran Islam. Sederhana. Makanya saudara-saudara, saya ingin mengajak, termasuk saya sendiri, ya kita itu kalau mengajarkan syariat Islam, menjelaskan syariat Islam sama orang, ambillah yang namanya manhajut taisir, manhaj yang memudahkan. Kalau ada orang ngambil pandangan yang hati-hati, saya hormati, Pak. Tapi kalau buat masyarakat awam, sebaiknya kasih yang memudahkan. Dulu di Jakarta ada seorang kiai besar namanya Kiai Haji Syafi'i Hadami. Siapa namanya? Syafi'i Hadami. Pernah dengar ya? Nah, ini sahabat ayah saya dan guru saya. Beliau kalau ditanya hukum diperinci. Waktu itu beliau ditanya, Mualim, Kiai, bagaimana hukumnya bunga bank? Apa namanya? Bunga bank. Kata Mualim Syafi'i Hadami, bunga bank ada 3 pendapat. Ada berapa? 3. Pertama, ada ulama yang mengharamkan. 2, ada ulama yang bilang syubhat. 3, ada ulama yang bilang bunga bank hukumnya makruh. Beliau ditanya sama si penanya, kalau Kiai milih pendapat yang mana? Kata Kiai Mualim Syafi'i Hadami, kalau saya buat diri saya ambil pendapat yang haram, buat saya. Tapi buat jamaah saya bilang, ambillah pendapat yang makruh, paling tidak syubhat. Jadi ulama itu biasanya kalau buat umat dikasihkan pendapat yang gampang-gampang. Kalau buat diri sendiri biasanya diambil pendapat yang hati-hati. Itu kiai beneran tuh.
Bukan kiai yang kebalikannya. Kalau buat orang aja pendapat yang susah-susah, dirinya ngambil yang enak-enak. Kalau ditanya, "Loh kok kiai kok ambil pendapat yang enak?" Lah lu mah belum tahu alasannya, percuma gua jelasin gitu. Banyakan dah. Mualim tidak. Mualim untuk dirinya diambil yang berat. Bagi beliau bunga bank, buat beliau ya haram. Lagian waktu itu nggak ada zaman kiai ceramah pakai transfer, nggak ada. Langsung cash. Apa namanya? Cash. Nah, zaman sekarang kalau di kantor-kantor, di mana-mana, di kampus kayak Kiai Solehan ini udah pakai transfer itu. Itu udah kena syubhat semua itu. Untung ada Muallim Syafi'i, buat umat beliau ngasih yang ringan. Kenapa? Itulah orang kalau punya sifat rafah dan rahmah, kasihan sama orang. Jangan disusahin, Pak. Ya Allah, ya Rasulullah. Makanya saya termasuk ngikutin guru saya, mencoba untuk memudahkan. Saya mau tanya nih, pengurus Nurul Huda undang saya susah apa gampang? Susah apa gampang? Gampang. Nggak pakai susah kan ya? Nggak pakai. Kalau saya ngikutin pendapat yang susah, saya ikutin pendapatnya Imam Malik. Orang sini bilangnya Imam Maliki. Kalau madhab, madhab Maliki. Kalau imam, imam Malik. Imam Malik bin Anas, penulis kitab Al-Muwatta. Ada yang mengatakan kitab Muwatta asahhu kutubin fid dunya ba'dal Qur'an. Kitab paling sahih sesudah Al-Quran di dunia, ya ini kitab Muwatta. Waktu itu belum ada Sahih Bukhari. Imam Malik, Bapak Ibu, pernah diminta oleh raja namanya Harun Ar-Rasyid. Terkenal nggak ini? Terkenal, Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid minta Imam Malik dari Madinah ngajar keluarga raja di Irak untuk baca kitab Muwatta beberapa bulan. Kalau kata kita yang ngajar privat 3 bulan sampai hatam. Dikirim utusan oleh raja ke rumah Imam Malik. Suratnya dibaca. Imam Malik senyum, dijawab nih surat. Jawabannya singkat, sesudah basa-basi atau sesudah hamdalah salawat salam. Ya, kemudian beliau sesudah mujammalah surat, ada basa-basi sesudah hamdalah salawat salam. Isi suratnya singkat, Pak, cuma 2 kata. 1 kalimat 2 kata. Apa itu? Kata Imam Malik, al ilmu yu'ta. Ilmu didatengin. Begitu dibaca oleh Raja Harun Ar-Rasyid kaget. Ada level ulama diundang raja suruh ngajar di rumahnya, enggak mau. Saya mau tanya, di Depok kiai kayak begini masih ada enggak nih? Masih ada enggak? Kiai dipanggil raja, dipanggil presiden, dipanggil gubernur, enggak mau. Masih ada? Orang zaman sekarang kiai yang kayak begini yang disebutnya ya ashabul ahwal wa arbab, maaf, ashabul aqwal wa arbabul ahwal, ulama yang dalam tuh. Kalau zaman sekarang banyakan kan kiai katanya ashabul proposal, yang pada banyak bikin proposal. Imam Malik tidak, dijawab itu surat al ilmu yu'ta. Ilmu didatengin. Seakan-akan Imam Malik mau bilang begini pakai bahasa Arab, ya khalifah, hai khalifah, jangan mentang-mentang kau raja ya,
Catat Khalifah Harun Ar-Rasyid, kata Imam Malik, al ilmu izzun in a'zaztahu, ilmu itu mulia kalau kau muliakan. Wa dhillun in adlaltahu, dia hina kalau kau hinakan. Jangan mentang-mentang kau raja, lalu kemudian kau bisa memanggil diri saya untuk ngajar tempatmu, mengajari anak-anakmu, keluargamu. Kalau kau mau, ilmu itu mulia. Al ilmu yu'ta, suruh anakmu datang ke tempat saya belajar ngaji, bukan saya yang datang ke tempatmu ngajar ngaji. Masya Allah. Kalau kiai modelnya kayak Imam Malik semua, mestinya saya bukan yang datang ke Depok nih. Betul nggak? Mestinya orang Depok yang kemana? Ke Priuk sono. Lu kalau mau ngaji datang ke rumah gua bang, begitu kan? Kalau kata Imam Malik. Maka saya paham kalau ada kiai yang seperti ini diundang susah. Di Jawa ada kiai begitu, diundang jarang datang. Ya nggak mau. Kenapa? Punya pondok. Kalau saya keluar terus keliling ngajar ngaji begini, siapa yang ngojarin santri saya di pondok? Pondok saya nanti bubar. Cuman saya ingat Mbah Arwani Kudus, 2 malam lalu saya dari Kudus Menara, itu pernah meminta pada seorang ulama di Kudus terkenal namanya Kiai Sya'roni. Kiai Sya'roni besannya Mbak Arwani sekaligus muridnya. Ini Kiai Sya'roni nggak punya pondok dan tidak disarankan untuk bikin pondok. Supaya apa? Supaya beliau bisa melayani masyarakat ngaji keliling ya seperti ini. Kalau semua kiai di pondok, nanti masyarakat tidak bisa menikmati ilmunya kiai. Betul apa tidak? Kalau tidak bisa menikmati ilmunya kiai, nanti ilmunya kiai hanya untuk santri-santri saja yang alim-alim. Ya Jamaah Nurul Huda juga alim-alim, amin. Nah dari wajahnya kan kelihatan ini, rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Betul. Al-Quran di luar kepala, di mana Quran di mana bang? Nah, jadi bapak-bapak nanti kalau ada ulama semacam itu madhabnya madhab Imam Malik, madhab yang hati-hati. Imam Malik, kalau ngajar ngaji rapi, bajunya bersih, pakai minyak wangi. Nggak mau beliau ada ngaji kemudian pengajian terganggu, nggak mau. Dulu ada penceramah namanya almarhum Kiai Fuad Hashim, ingat ya? Kiai Fuad Hashim ini kalau ceramah kayak begini, ada anak kecil nggak mau ceramah. Orang-orang yang hidup tahun 80-an, 90-an ketika Kiai Fuad Hashim masih hidup ceramah tahun 2000, begitu ada anak-anak suruh pulang pasti. Kalau saya enggak, ya biarin aja. Tapi saya pahami, saya hormati beliau. Seperti Kiai Fuad, saya ingat lagi Imam Malik Pak. Imam Malik kalau mau ngajar ngaji, teliti. Ketika Harun Ar-Rasyid datang ke Madinah, nganterin anaknya Al-Ma'mun mondok, Imam Malik kan buka pengajian, Harun Ar-Rasyid khalifah ikut ngaji. Namanya juga khalifah, raja. Pas ngaji sama ajudannya disiapkan permadani, beliau duduk nyender di tiang begini nih, seret. Imam Malik begitu mau baca kitab Muwatta, melihat raja khalifah nyender, Imam Malik nggak mulai dulu, tapi khalifahnya ditegur. Ya khalifah, ilmu itu Anda serius saja mendengarkannya, dia tidak memberikannya dirinya pada Anda semuanya. Kita serius nih ngaji, ada guru ngajar 1 jam. Saya mau tanya, kira-kira itu 1 jam masuk semua enggak? Berapa persen yang masuk? 50%, alhamdulillah. Lah, Anda serius saja ilmu tidak bisa masuk 100%. Apalagi Anda nyender begitu khalifah.
Itu Harun Ar-Rasyid yang tadinya nyender langsung tegak. Masya Allah, ada ulama wibawa kayak gini. Harun Ar-Rasyid yang tadinya nyender langsung tegak. Ya kalau bapak-bapak mah bukan raja, nyender raja. Ini khalifah lagi cerita, siapa namanya? Khalifah. Untung saya madhabnya bukan madhab Imam Malik. Saya kalau lihat jamaah saya ngaji sambil senderan, kakinya selonjor, merem, biarin lagi nikmat itu. Betul apa tidak? Karena saya termasuk tadi madhabnya yang memudahkan. Kenapa? Saya ingin umat itu tahu bahwa syariat Islam ini menggembirakan, Pak. Agama Islam ini memudahkan. Jangan sampai orang nih yang ngaji di rumah bininya udah pada galak-galak, lakinya udah pada galak-galak, sampai masjid, sampai majelis taklim dia ketemu kiainya galak lagi. Kata jamaah, ya Allah bini gua di rumah udah galak, sampai masjid gurunya galak, semua dikit-dikit sesat, dikit-dikit neraka, bikin maulid Nabi katanya sesat, wiridan kenceng habis sholat sesat, sebelum qomat sholawatan dibilang sesat. Loh, di kampung sono, di Depok ada yang begitu, Pak. Saya mau tanya, di sini kalau sebelum subuh masih ada tarhim enggak? Masih ada. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Masih ada nggak yang begini? Kaset apa asli? Ini kok jawabannya lain-lain, ada yang bilang asli, ada yang bilang kaset. Asli apa kaset? Asli kaset. Asli kaset. Ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta wal anamu niyamu wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida alaika salamu. Yang kayak begini dibilang bid'ah, dilarang katanya. Masjid mah yang boleh cuman adzan sama qomat doang, udah. Nggak ada tarhim, nggak ada selawatan, nggak selawat Jawa, nggak selawat Sunda, nggak selawat Depok. Kalau kita ke Sunda di Bogor, selawatan selawat Sunda. Aduh Gusti abdi sanes ahli surga, gitunya. Ilahi lastulil firdausi wala aqwalan. Nah ini salat Sunda. Salat Jawa ada lagi. Yang baca orang Jawa pensiunan. Lagunya lagu Jawa, ngenes banget. Dari selawatnya kita tahu kalau dia pensiunan. Senajan urip duit pas-pasan, sing penting atine
kepaiman iki nasibe wong pensiunan uripe ayem dununge aman ya Rasulullah kalamun Atfatayaji Ya uhailal ju Ya uhailal ju. Nah, yang kayak begini dibilang haram. Saudara, saya bilang dari dulu perbedaan pendapat itu ada. Tapi orang zaman dulu nggak sampai seperti sekarang perbedaan pendapat ngajak ribut dan musuhan. Saya tahu di kota-kota besar seperti di Depok, di Bekasi, di Jakarta, Bandung. Ini sekarang kalau sudah membahas masalah khilafiyah dalam hal apapun, perbedaan pendapat dalam hal apapun, kayak orang yang berbeda itu sudah beda garis sama kita. Keluar dari Islam harus dimusuhi, jangan ditegur, kalau perlu dikeluarkan dari grup WA. Dikeluarkan apa namanya? Dari grup WA. Dalam hal apapun itu. Bab ibadah, bab akhlak, bab tauhid. Padahal kalau orang ngaji dari dulu yang namanya khilafiyah ada, Pak. Saya menulis kitab ini saya tulis saat saya sedang di Afghanistan. Ikut konferensi OKI seminggu. Kalau malam sama habis subuh kosong saya nulis. Dapat 70 atau 80% saya lanjutin ketika di sini. Inspirasinya pas di sono. Emang kadang-kadang inspirasi kalau lagi datang jangan dilewatin. Dan buat saya saat paling nikmat itu adalah saat saya bisa menulis. Saya diundang ngaji ke sono kemarin nih Pak. Udah banyak dah susah ngitungnya. Negara-negara fasilitas yang didapat macam-macam. Belum lama kemarin baru 4 hari saya dari Ambon. Disiapin itu hotel suite. Hotel suite kan bagus. Sendirian. Saya telepon istri saya. Mi, ini hotel bagus kayak begini, hotel suite. Tapi apa artinya hotel kamar sebagus ini tanpa dirimu di sisiku? Betul apa enggak? Kalau anak-anak muda begitu. Buat saya yang paling nikmat kapan? Saat saya bisa nulis. Saya katakan tilka min ahla saati ayyami. Itulah saat yang paling manis bagi saya bisa nulis. Nah, saya tulis ini kitab saat saya di Afghanistan, judulnya Dhawabitul Ifta atau Dhawabitu Bahthil Masail wal Ifta inda Nahdlatul Ulama. Bagaimana ulama-ulama NU, saya orang NU Pak, alhamdulillah. Ketika berfatwa, patokannya apa? Saya tulis dalam syair lalu saya syarahi, saya kasih penjelasan. Kebetulan pakai bahasa Arab. Ya, bahasa Arabnya bahasa Arab maklum dah. Arab apa namanya? Arab maklum, namanya juga bukan orang Arab. Betul? Kata saya begini, Dhawabitul ifta'i ihfadh ya akhi fahifdhuha sahlun li'alimin sakhi daruratut tafriqi fil muqaddimah bainal furu'i wal usuli thabitah wahdhar minal inkari man yukhalifuk
Ad-dinu yusrun wal ara'u tushiluk. Patokan berfatwa di kalangan ulama NU itu kau harus hafalkan. Fahifdhuha sahlun, menghafalkannya mudah. Li'alimin sakhi, bagi orang yang punya hati atau orang alim yang hatinya dermawan. Apa kata saya? Ini penting. Dari sini bapak-bapak, ibu-ibu, saya merasa bersyukur kepada Allah ditakdirkan belajar agama Islam dari ulama-ulama NU yang menurut saya ini mungkin subjektif, Masya Allah, mengajarkan kepada saya faham ahlus sunnah wal jamaah yang paling mirip dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa diantaranya? Dalam bab perbedaan pendapat, kita dilarang memusuhi orang yang berbeda. Saya NU Pak, saya kalau subuh kunut, tapi saudara saya Muhammadiyah nggak kunut, saya nggak marah. Saya NU, kalau saya sholat tahiyatnya diem. Kalau di sebelah saya ada yang tahiyatnya goyang-goyang, di sini ada nggak yang begitu? Saya nggak marah, nggak perlu saya ngajarin. Lu kalau sembayang sebelah lu tahiyatnya goyang-goyang, tangkep aja tangannya. Jangan Pak. Ini yang tahiyatnya goyang, mau ke atas ke bawah, memutar-mutar, Islam juga, betul apa enggak? Biarin aja. Ini jangan kayak ada cerita di sebelah sono, ada dua orang sholat, yang satu tahiyatnya diem, yang satu tahiyatnya goyang. Rupanya yang tahiyatnya diem, kalau sholat ngeliatin yang tahiyatnya goyang di sebelah. Yang tahiyatnya goyang-goyang memperhatikan yang tahiyatnya diem, asal habis salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, diusap wajahnya. Asal habis sholat ngusap wajah. Rupanya yang tahiyatnya goyang negor ini, yang tahiyatnya diem lalu ngusap wajah. Kata dia, bang, saya memperhatikan abang, saya memperhatikan bapak, asal habis salam ngusap muka. Hadisnya apa Pak? Dalilnya apa tuh? Habis salam ngusap muka. Waduh, minta maaf Pak, saya bab ini jujur aja nggak tahu hadisnya, dalilnya. Lah kalau nggak tahu hadisnya ngapain habis sholat ngusap muka? Lah saya ngusap muka habis salam ini bukan masalah ada hadis atau tidak ada hadisnya. Terus saya ngusap muka karena muka saya pusing ngeliatin ente sholat tangannya goyang-goyang. Wah, kata saya nggak bener juga ini. Yang ngeliatin sebelahnya goyang-goyang nggak bener. Yang nanyain apa hadisnya ngusap muka habis salam juga nggak bener. Kenapa? Karena kalau udah selesai salam, sholatnya udah selesai. Jadi sudah tidak masuk dalam wilayah ibadah. Makanya salaman habis sholat juga nggak bisa dibilang bid'ah. Kenapa? Karena udah selesai ibadah. Itu masuknya pada wilayah muamalah dan adat. Kalau adat orang kampung sini habis sholat wiridan salaman, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu enggak? Itu adat, lanjutkan. Adat itu luas wilayahnya. Al-adah wal muamalah, kata para ulama, babuha wasi'ah, pintunya luas. Babuha wasi', pintunya luas, bebas. Kecuali kalau salamannya di dalam sholat, begitu takbir, Allahu Akbar, salaman, pakai nanya lagi, lu dari mana aja lu, katanya. Batal nggak nih sholatnya kayak gini? Batal Pak. Nah ini harus cerdas. Tapi kalau orang yang baca kitab dari dulu, orang tahu kalau yang namanya perbedaan pendapat, orang dulu nggak pernah ribut. Imam Malik yang dari tadi saya ceritakan itu, pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur,
bapaknya Harun ar-Rasyid jadi khalifah, sudah pernah minta sama Imam Malik agar kitab Muwatta dijadikan madhab resmi di seluruh wilayah kekuasaan Abu Ja'far al-Mansur, sehingga semua orang mau diwajibkan ikut madhab Maliki. Imam Malik nggak mau. Kata Imam Malik, khalifah dari dulu orang Kufah punya imam sendiri, namanya Imam Abu Hanifah. Orang sono punya imam sendiri, biarkan masing-masing daerah ngikutin imamnya. Lagi pula masing-masing ada riwayat hadisnya. Kalau cuman perbedaan pendapat semacam ini tidak perlu diributkan. Ini yang ngomong Imam Malik. Sekarang ada orang, ya Allah, kadang-kadang baru punya gelar dikit, baru hafal 1-2 hadis, nyala-nyalain ulama di kampungnya. Di sini ada yang begitu modelnya. Gak berani kan Pak ya? Awas ini. Sebab saya pernah ngalamin, begitu habis ngaji dicegat orang. Pak Ustadz, Pak Kiai, maaf saya mau tanya. Oh ya? Ya tanya masalah khilafiyah. Ya termasuk subuh kunut apa enggak, maulid Nabi, mau bahasa khilafiyah lah. Ya karena khilafiyah saya jawab, itu khilafiyah tapi saya berpendapat semacam ini karena saya madzhab Syafi'i ngikutin gini-gini. Dia nggak terima, nggak bisa begitu Pak. Menurut saya pendapat Bapak lemah, yang kuat gini. Saya kaget, Bang, mohon maaf, Anda ini ingin bertanya apa mau ngajak debat, kata saya. Dia bilang ya dua-duanya Pak. Wah, boleh juga ini, kata saya. Saya tanya balik, pertanyaan saya sederhana, bisa bahasa Arab enggak? Saya bilang. Dia bilang ya dikit-dikit bisa lah, kalau cuman marhaban ahlan wa sahlan. Ya kalau marhaban ahlan wa sahlan, orang Depok, kampung apa namanya nih? Belambangan, Pampangan juga bisa. Nah, orang sini kan canggih-canggih ya Bu ya. Pergi haji, umroh, keluar dari masjid, yang bapak-bapak ditawarin sorban, yang ibu-ibu tawarin kudungan. Kata yang dagang, haji, hajjah, khomsa real, dilihatin tangannya, 5. Dia mau nawar 2 real, bingung. Untung ingat sholat subuh, dia bilang 1 rok'ataini, dia bilang. Maksudnya riala ini, dia bilang apa? Rok'ataini. Orang Arabnya paham, orang Indonesia. Dia bilang la salasa rakaat fardhu lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kalau mau lu katanya 3, maksudnya 3 real. Tapi dibilang salasa rakaat. Saya bilang begini Mas, yang saya tanya bisa bahasa Arab apa tidak itu, bisa baca kitab kuning yang gundul, nggak ada harokatnya. Kitabnya Imam Syafi'i Al-Um. Kalau nanti di bawahnya lagi Imam Mawardi Al-Hawi, di bawahnya lagi Imam Nawawi Majmu' Syarah Muhadzab kalau madzhab Syafi'i. Kalau madzhab Maliki Muwatta, di bawahnya lagi Al-Mudawwanah. Kalau madzhab Abu Hanifah Imam Hanafi Al-Fiqhul Akbar, di bawahnya lagi Al-Mabsud, di bawahnya lagi Raddul Mukhtar. Kalau Imam Ahmad bin Hambal nanti ada Musnad Ahmad, di bawahnya lagi yang gede-gede banyak kalau diceritain satu-satu. Dia bilang geleng-geleng. Kalau kitab kuning saya nggak bisa Pak. Ya sudahlah, nggak usah dilanjutkan. Debat sama yang kayak begini, kita ngotot juga kalah. Betul? Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, majadalani alimun illa ghalabtuhu. Saya kalau debat sama orang pinter, saya menang, kata Imam Syafi'i. Wa majadalani jahilun illa ghalabani. Tapi saya kalau debat sama orang jahil, saya yang kalah. Nah, saya diajarkan sama ulama ini dari zaman dulu sampai guru-guru saya, kalau perbedaan pendapat khilafiyah kita hormati. Itu NU Pak.
Cuma kalau orang NU diserang terus, dia wajib menjelaskan dalilnya. Orang NU dari dulu begitu, nggak mau Pak. Orang nggak mau maulid, kita nggak akan bilang kau tidak cinta Nabi. Sebab tadi kita takut kita ngaku cinta Nabi juga ternyata Nabi nggak ngaku, betul apa tidak? Kalau bab begitu, sebab memang saya tahu cara cinta Nabi itu adalah mengikuti sunnahnya. Tinggal bapak-bapak, ibu-ibu ikuti sunnah Nabi yang mana gitu doang. Mungkin kita tidak mengikuti sunnah Nabi dalam bab miara jenggot. Ini orang sini kan jarang yang punya jenggot ya. Itu sunnah Nabi, betul. Tapi sunnah Nabi bukan hanya miara jenggot. Sunnah Nabi yang susah diikutin itu justru bapak ibu bab akhlak. Itu paling susah itu. Nabi saudara-saudara kalau disakitin maafin. Wa ya'fu 'anid dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Nabi kalau memang ada orang bersalah dan memang harus dimaafkan, dimaafkan. Susah nih ngikutin akhlak Nabi. Nah, makanya saudara-saudara kita kalau ada lihat perbedaan jangan salahkan orang. Pak, kalau Muhammadiyah kenapa enggak bikin maulid Nabi? Dia bikin juga. Rasa cintanya sama Nabi, cuman memang beda dengan NU. Saya juga sering Pak diundang maulid Muhammadiyah, cuman beda dengan maulid di NU. Di Muhammadiyah jarang ada kayak gitu tuh, asyrokolan gini nggak ada nih. Biasanya acaranya baca Quran, langsung ceramah. Udah. Setahu saya gitu. Tapi pernah saya hadir di situ ada Prof Din Samsudin, Ketua Umum Muhammadiyah. Maulid ada asyrokolnya. Kata saya, wih tumben-tumbenan ini. Kata saya gitu. Maulid di tempat Muhammadiyah ada asyrokolnya. Selesai anak-anak main, sambutan-sambutan, remaja saya panggil, sini bang. Remaja Muhammadiyah, bukan Kiai, saya remaja NU di Bon juga di sini kata. Tahu di Bon? Di Bon. Nah, maka saya nggak pernah mau bilang mengklaim paling cinta Nabi, paling benar enggak. Tapi tunjukkan bahwa kita mengajarkan kepada umat ya mengikuti Nabi, ayo bareng-bareng. Tidak perlu saling menyalahkan. Kenapa? Nabi katakan dalam hadis, "Man shalla salatana", barang siapa orang yang sholat sama kayak kami sholat. Saya mau tanya nih, di Indonesia ya, di Indonesia yang macam-macam ini organisasi aja. Sholatnya orang NU, sholatnya orang Muhammadiyah, sholatnya orang Persis, sholatnya orang Al-Wasliyah dan lain-lain itu yang sangat banyak. Saya mau tanya, rokaatnya sama apa beda? Sama. Wastaqbala qiblatana, kiblatnya menghadap Ka'bah kata Nabi. Saya mau tanya, yang tadi saya sebut itu kiblatnya Ka'bah apa ke Bogor? Ke Ka'bah apa ke Bogor? Wa akala dhabihatana, dan dia makan sembelihan sama seperti kita. Harus baca bismillah, yang nyembelih harus muslim. Standarnya, ukurannya jalan napas sama jalan makan terpotong. Sama apa tidak? Kata Nabi, fadzalikal muslim. Berarti dia Islam. Berarti kita kalau sholat sama dia sah apa enggak? Walaupun dia enggak kunut, kita sholat sah apa enggak? Walaupun tahiyatnya goyang-goyang, kita makmum sama dia sah apa enggak? Sah. Ini dulu penting Pak. Kalau kita lagi di Mekah, di Medina, kunut enggak? Enggak. Tapi dibalik sekarang. Kalau dia sholat di masjid kita dari dulu pakai kunut, boleh enggak dia ngomelin kita? Katanya kunutnya harus dihilangkan, boleh enggak kira-kira? Boleh apa tidak? Enggak boleh. Gua di kampung aja gua ngikut, kita enggak protes, lu pakai kunut enggak lu? Gitu katanya. Enggak. Paham sampai sini? Paham. Karena walikullin wijhatun huwa muwalliha.
Setiap madhab, setiap pendapat pasti punya dalil. Saya beri contoh. Dulu ada seorang ulama ditanya tentang bagaimana hukumnya salaman dengan wanita yang bukan mahram ketika sedang berada di Eropa atau di luar negeri. Orang kalau di luar negeri, Pak, basa-basi orang sono itu bukan cuman salaman tangan. Lebih dari itu, kadang-kadang kalau ketemu laki perempuan dia langsung cipika-cipiki. Orang luar cipika-cipiki dia. Tapi yang ditanya cuma sebatas salaman. Dia nggak mau cipika-cipiki, salaman aja. Ulama ini hati-hati menjawabnya. Kata beliau, saya tahu ada hadis yang berbunyi begini. La antum syata' bimusyatin min hadid khairun laka min antamassam ra'atan la tahillu lak. Lu lebih baik disisir pakai sisir dari api daripada kau menyentuh wanita perempuan yang tidak halal bagimu. Artinya ulama ini menjelaskan ada hadis yang melarang orang salaman bersentuhan dengan yang bukan mahram. Makanya bapak-bapak jangan pernah datang ke maerot ya. Kalau yang megang maerotnya, maksudnya yang megang perempuan, belum darurat belum, nggak boleh. Saudara-saudara, maka guru saya termasuk Kiai Sahal Mahfud, orangnya hati-hati Roisam PBNU itu. Tapi beliau tidak pernah nyakitin orang. Asal ada orang mau salaman, ada aja tuh alasannya. Delalah Kiai Sahal lagi megang apa atau apa. Jadi orangnya nggak tersinggung. Sebab tangannya selalu memegang sesuatu. Kadang-kadang megang air apa gimana gitu. Jadi orang yang mau salaman, oh maaf, ya gitu. Kalau anak muda sekarang diajak salaman, airnya sengaja ditaruh. Nah, tapi ulama ini rupanya mengikuti pendapat atau menjelaskan satu riwayat yang lain, bahwa dalam kondisi tertentu Nabi ternyata pernah juga, Pak. Ini ada dalam Riyadhus Shalihin, baru tadi saya baca hadisnya di masjid maghrib ngaji. Bab tawadu, coba buka itu. Bab tawadu. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, hadisnya sahih. Kata Anas bin Malik, wa in kanat amatun min ima'il Madinah la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Nabi ketika di Madinah pernah Nabi digeret-geret sama ibu-ibu. Digeret-geret sama ibu-ibu. Kalau bahasa sekarang diajak selfie. Diajak apa namanya? Selfie. Foto ya Rasulullah, ditarik. Kalau bahasa sekarangnya, ini bukan berarti itu. Saya cuma menggambarkan Nabi ditarik min amat min wa in kanat amatun min ima'il Madinah. Nabi digeret sono, digeret sini. Lah hadis ini kemudian oleh para ulama menjadi pembahasan. Loh kok Nabi mau ini? Oh, kata para ulama, hadis ini sama hadis ini pasti masing-masing punya konteks. Itulah belajar agama harus menggabungkan rabtun nusus bin nusus. Lu mahamin hadis enggak gampang. Mahamin ayat Quran enggak gampang. Ngajinya kudu lama, maka harus hormat sama siapa? Ulama. Jangan yang model kayak tadi, pesantren kilat sebulan langsung jadi ustad. Banyak sekarang begitu, banyak ya? Banyak. Saya pernah ketemu soalnya, Pak. Maaf nih. Kuliahnya bukan kuliah agama, belajarnya enggak di pesantren, kuliahnya waktu itu saya tahu ketemu orangnya di kuliah umum di IPB.
ngajar di masjid menjelaskan 10 kriteria kelompok sesat. Langsung bikin sesat-sesat orang aja nih. Saya tanya, kuliah di mana itu? IPB. Waduh, berani banget ini. Berani banget. Itu zaman sekarang. Lah, oleh karenanya malam ini saya ingin katakan, al-ilmu dinun. Ilmu itu penting. Maksudnya belajar ilmu dari siapa penting, karena ilmu itu adalah agama kita. Kata Nabi dalam hadis, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihatlah olehmu kau belajar ilmu dari siapa. Saya hanya ingin mengatakan, cari guru, cari kiai yang sanad keilmuannya jelas. Paham ya Pak? Alumni mana dia? Alumni Sarang, alumni Pelosok, alumni Tebu Ireng, alumni mana? Oh jelas ini, sanad keilmuannya, sanad keilmuan Nahdlatul Ulama. Sebab apa? Sebab NU pasti mengajarkan kita jadi orang yang bijaksana dan tidak kaku. Saudara-saudara, Bapak Ibu, hari-hari ini saya memang harus menjelaskan ini. Sebab semakin lama semakin kelewatan. Semakin apa namanya? Kelewatan. Orang berani menyalah-nyalahkan orang lain. Padahal itu babnya khilafiyah. Babnya bab perbedaan pendapat. Kalau orang tahu dalam bab khilafiyah orang harus menghormati perbedaan pendapat. Itu satu. Ya, kalau dia beda sama kita, ya kita hormati. Tapi kalau itu khilafiyah, kita tidak usah menyalahkan orang. Tapi kalau dia kemudian mempertanyakan pandangan kita, kita jawab. Nah, pada jamaah yang dimuliakan Allah, alaikum bis-sawadil a'zam. Ikutilah pendapat mayoritas. Hendaknya kalian, kata Nabi, bis-sawadil a'zam, mengikuti pandangan mayoritas. Saya sudah keliling dunia, alhamdulillah. Wa qad zurtul qaratil khams, 5 benua saya datangi. Kesimpulan saya, seluruh dunia itu mayoritas pahamnya ahlus sunnah wal jamaah. Apakah dia madhabnya Maliki, Hambali, termasuk Hanafi di Turki, di Jepang, di Cina, tapi sama tauhidnya seperti kita, mengikuti Asy'ari dan Maturidi. Tauhidnya Asy'ari dan Maturidi, akaidnya salah satu cirinya tidak gampang mengkafirkan sesama muslim. Tidak gampang menganggap sesat sesama muslim. Catat itu. Kalau kebetulan saya Nahdlatul Ulama, tidak berlebihan saya katakan, alhamdulillah Indonesia ini mayoritasnya NU. Mayoritas apa? NU. Apalagi Jawa Timur. Jawa Timur, saudara-saudara, wah itu kampungnya NU banget. Di Jawa Timur kalau ada 10 orang lewat, 7 orangnya pasti NU. Di pasar tuh, ada 10 orang diwawancarai, 7 orangnya NU. Termasuk tukang parkirnya. Waktu ditanya, saudara siapa nama? Selamat Pak. Islam, alhamdulillah. NU apa Muhammadiyah? Alhamdulillah NU Pak. Kok kemarin Jumat nggak Jumatan? Kalau itu mah cuman belum dapat hidayah Pak. Ngaku NU tapi belum Jumatan. Ya tapi apakah dia tidak kita akui NU? Kita akui. Lah cirinya NU 4. NU itu cirinya 4. 1, catetin. NU itu selalu berpandangan moderat. Moderatnya bagaimana? Menghargai perbedaan. Tapi kalau kita ditanya, kita jawab. Kedua,
NU selalu anti kekerasan. Dakwahnya, bicaranya tidak mau pakai kekerasan. Kalau ada orang ngaku NU pakai kekerasan, berarti belum lulus jadi orang NU-nya itu. Ini nggak boleh nih, biar gagah kayak begini nih Banser, nggak boleh pakai kekerasan, Sir. Nggak boleh. Cuma dia kalau menjaga ulama, menjaga umat nomor satu. Saya sudah tahulah komitmen Banser ini. Banyak orang yang sering salah paham sama Banser, saya kasih jawaban di sini. Katanya kok Banser membubarkan pengajian. Jawab, Kang Jagat, namanya Jagat ini. Jutaan pengajian diadakan, Banser menjaga. Kalau ada pengajian disuruh bubar oleh Banser, pasti pengajian ini tidak murni mengajarkan agama, tapi pengajiannya mengajarkan kebencian kepada sesama muslim atau mengajarkan kebencian kepada sesama anak bangsa. Kalau pengajiannya semacam ini bisa mengganggu NKRI, Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu saudara-saudara. Kalau enggak, dia pasti jaga Banser. Ikhlas, ini ikhlas. Ya Allah, saya tahu. Sebab saya kalau lagi capek, itu kadang yang mijit juga Banser juga. NU yang kedua anti apa? Kekerasan, nggak pernah pakai cara kekerasan. Dakwahnya lembut. Siapa yang diikuti? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nabi itu lembut. Nabi menghargai perbedaan, Pak. Perbedaan pendapat. Ada sahabat makan, yang dimakan kadal gurun, dob. Selama itu tidak haram, Nabi bilang silahkan. Pilkada begitu juga. Kalau beda pilihan, walaupun sama-sama NU, nggak usah ribut. Betul apa tidak? Nggak usah ribut. Ini kadang-kadang Masya Allah, pilkada, pilpres kayak urusan hidup mati. Sampai dulu di Jakarta sempat ditulis tuh spanduk, masjid ini tidak mensolati pendukung 01. Waduh, berarti ini udah terpapar kelompok intoleran. NU mengajarkan kita toleran, menghargai perbedaan. Sehingga kalau kita sudah melihat begini, orang berbeda pada kita, lihatlah persamaannya. Muhammadiyah, Persis, katakanlah Salafi, Wahabi, dia mungkin beda pada beberapa hal, tapi biar bagaimana dia dihukumi muslim. Kalau dia mati, kita sholatin nggak? Sholatin, Pak. Kalau dia kena musibah di jalanan, jatuh naik motor, gedebu, ditolong apa enggak? Tolong. Jangankan dia muslim, non muslim kita tolong. Nggak pakai ditanya ada orang jatuh dari motor, Pak maaf, Islam apa bukan, Pak? Alhamdulillah, Pak, Islam. Benar, benar. NU apa Muhammadiyah, Pak? NU. NU-nya PKB apa Golkar loh? Gak usah begitu. Menghargai perbedaan. Kedua, anti kekerasan. Ketiga, ini NU ini harus dicatat, menghargai kearifan lokal atau budaya. Setiap daerah punya budaya. Makanya dari dulu kiai-kiai ngajarin hormati. Orang mau kawinan pakai belangkon sama pakai keris, boleh apa enggak baju begitu? Boleh. Sholat pakai belangkon, batik lurik, sah apa enggak? Sah. Sholat pakai celana jin, kaosnya oblong, ada tulisannya di belakang, kopi kapal api. Sholatnya paling depan, sah apa enggak? Sah sih sah, cuman ganggu orang. Orang yang datang nomor belakangan kan kaget, begitu takbir Allahu Akbar, mestinya baca Fatihah, kaosnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim, kopi kapal api. Nah,
Ya saya bilang sah sih sah, cuman ganggu orang. Itu kenapa saya sering katakan kalau ada satu adat budaya di satu daerah hormati. Sebab makna rahmatan lil alamin ya begitu. Saya sering cerita, mungkin orang nggak percaya kalau sholawat itu lagunya lain-lain, lain negara. Saya sudah keliling, jadi saya dengar. Itu di Jepang, ada orang kalau bulan Maulid baca sholawatnya yang dibaca burda, lagunya lagu sono Pak. Ada Arabnya, ada bahasa Jepangnya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada kan begitu dia. Bahasa sono. Ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu ada itu rekamannya pengurus NU Jepang ketika kumpul sama ulama-ulama Jepang asli. Ya sama kayak waktu saya ke Cina, saya cerita, adzannya aja lagunya lagu sono. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Waktu saya dengar adzan ini di Masjid Lanco, di sebelah saya Kiai Saifuddin Amsir, beliau nangis. Kalau saya mau ketawa takut kualat. Kata saya, lucu juga nih adzan. Saya ngebatin dalam hati, ini orang Cina nih, kalau maulid asyrokol pasti lagunya lagu Jet Li, lagunya lagu Wong Fei Hung. Kalau di sini kan Allah ya Nabi salam alaika, plung 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 plung. Orang sana lain. Begitu asyrokol, ya Nabi salam alaik, plung plung plung. Ya Rasul salam alaik, plung plung plung. Cuma saya udah diajarin, dan dalam syair saya katakan murahiban bil adatil muttaridah malam takun li syar'ina mu'aridah. NU mengajarkan pada saya, kata saya, murahiban ay tarhib, marhaban bil adatil muttaridah, pada tradisi yang berlaku di setiap daerah. Di Sunda punya tradisi, di Jawa punya tradisi, di Sumatera punya tradisi, di Kalimantan punya tradisi, di Sulawesi punya tradisi, di Papua punya tradisi. Nanti kalau kita keliling Eropa, Uzbekistan, Afrika, Arab, Turki, termasuk Selandia Baru dan Australia, masing-masing punya tradisi. Kalau itu bab tradisi silahkan, tapi pasti ajaran Islam dari zaman Nabi terdahulu sampai nanti hari kiamat satu, ajarannya tauhid, la ilaha, pokoknya itu. Kalau tradisi kita hormati aja dah. Orang Arab makan pakai tangan, orang Persia kata Imam Ghazali makannya pakai sendok dan garpu. Apakah kemudian kalau ada orang makan pakai sendok atau pisau dan garpu tidak umat Nabi? Ya biarin orang yang dimakan daging pakai stik. Biarkan, jangan diomelin tidak ngikutin sunnah Nabi. Anda juga tidak perlu memaksa supaya dianggap cinta Nabi, mengikuti sunnah Nabi, makan bakso atau bubur kacang hijau pakai tangan, sunnah Rasul kata. Nggak usah begitu juga. Makan bakso sunnah Rasul kata. Nggak usah begitu. Kearifan lokalnya kalau bakso atau bubur kacang hijau pakai apa namanya? Sendok. Tapi kalau pecel lele enaknya pakai apa? Tangan. Kalau nasi kebuli tangan. Apalagi dagingnya rebutan, lu pakai sendok keduluan dia, Bang. Paham? Yang terakhir,
ini moderatnya NU, paham NU ini yang indah itu. Kenapa NU mayoritas? Karena NU mengajarkan kepada warganya cinta agama dan cinta tanah air dalam satu tarikan nafas. Jadi bagi NU tidak perlu dibentur-benturkan antara menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dengan mengikuti Al-Quran hadis. Kalau ada orang baru belajar agama di kampus, tiba-tiba disuruh milih dia, Anda Islam? Islam Pak. Anda dalam hidup mengikuti Al-Quran hadis apa Pancasila dan undang-undang? Waduh. Kalau orang nih yang gak ngerti, ya saya ikut Quran hadis lah Pak, saya kan Islam. Kalau Pancasila, undang-undang dasar kan bikinan manusia. Begitu kan? Jawaban ini seakan-akan kayak benar, tapi ini pertanyaan menjebak. Supaya anak-anak ini tidak lagi punya rasa cinta pada bangsa dan negaranya. Sehingga kemudian dia bisa mengatakan, saya yang penting Islam. Kalau kebetulan saya lahir di Indonesia, ini kebetulan aja katanya saya lahir di Indonesia. Kalaupun saya lahir di Malaysia, saya tetap Islam. Yang penting saya Islamnya, bukan negara saya. Bahaya ini, paham. Kemarin pernah itu. Ada paham-paham begini, ada betul. Oleh negara sudah dilarang. HTI. Apa namanya? HTI, Hizbut Tahrir. Kalau ibadahnya mungkin dia sama, tapi dia sesat dalam faham bernegara. Dia ingin katakan seakan-akan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 bertentangan sama Quran hadis. Padahal kalau Anda dan kita lihat secara fair, itu Pancasila semuanya bukan saja tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, semua isi Pancasila sesuai dengan ajaran Quran dan hadis. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Satu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah ajaran Quran. Walaqad karramna bani Adam. Muliakanlah anak Adam. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita diajarkan bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kita diajarkan untuk menghormati orang yang berbeda dengan kita. Inna khalaqnakum gimana? Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sampai nanti sila kelima. Makanya alhamdulillah saya merasa ikut ulama NU, saya yakin insyaallah selamat dunia akhirat. Amin. Sekian Bapak Ibu, semoga manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.